Saat ini, Universitas Palangkaraya sedang berbenah diri untuk menjadi universitas yang mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu fokus dan tujuan pimpinan universitas adalah menata kembali sarana dan prasarana. Salah satu sarana dan prasarana yang akan dibangun adalah bangunan Student Center. Student Center ini merupakan bangunan multifungsi dengan fokus ke tujuan edukasi, rekreasi, seni, budaya, sosial, dan kehidupan umum di lingkungan kampus. Untuk analisa tapak didapatkan dari data existing, yaitu lokasi site untuk bangunan Student Center ini berada di Jalan Hendrik Timang, yang merupakan kawasan kampus Universitas Palangkaraya. Pemilihan lokasi ini disesuaikan dari peta Master Plan Universitas Palangkaraya tahun 2018 sampai dengan 2034. Berdasarkan data hasil survei lokasi, disimpulkan bahwa lokasi terdapat di Jalan Hendrik Timang, Palangkaraya, Jakarta, Kota Palangkaraya, lebar jalan 7 meter, GSB 11 meter, fungsi jalan lokal sekunder, luas site 10.000 meter kuadrat, pola tata ruang yaitu kawasan pendidikan, jenis tanah gambut, kemiringan lahan 0-2% atau datar. Untuk analisa matahari, dari hasil analisa matahari tersebut didapatkanlah konsep ide yang dimana nantinya konsep ide ini akan diterapkan ke dalam bangunan. Konsep ide yang pertama yaitu memanfaatkan panel surya pada atap bangunan dalam memanfaatkan cahaya matahari. Konsep yang kedua yaitu menambahkan vegetasi peneduh yang bertujuan untuk mengurangi panas matahari pada site agar sinar matahari tidak mengenai gedung secara langsung. Dan konsep yang ketiga yaitu penambahan sun shading untuk mengurangi radiasi matahari secara langsung, sehingga yang tercapai secara langsung ke bangunan adalah cahaya mataharinya saja. Kemudian masuk ke analisa sirkulasi. Dari hasil analisa sirkulasi tersebut didapatkanlah konsep ide yang dimana nantinya akan diterapkan ke dalam site. Untuk konsep yang pertama yaitu membuat penanda berupa gerbang masuk yang bertujuan untuk memudahkan dalam akses masuk dan keluar. Penanda juga bisa diberikan kegunaan berupa sirkulasi yang lebih tertata serta membuat akses yang lebih mudah. Kemudian untuk konsep yang kedua yaitu menggunakan sirkulasi memutar yang menjadikan tapak mudah untuk dilewati oleh kendaraan dengan teratur dan tertata dengan baik. Kemudian juga konsep yang ketiga yaitu membuat pengarah sirkulasi berupa vegetasi. Dengan adanya vegetasi akan membuat penataan sirkulasi menjadi lebih rapi, serta vegetasi juga berperan sebagai pagar dalam sirkulasi tapak. Contohnya pohon palm. Dan konsep yang keempat yaitu membuat jalur pedestrian bagi pejalan kaki. Lalu masuk ke analisa angin dan hujan. Dari hasil analisa tersebut didapatkanlah konsep ide. Konsep yang pertama yaitu penggunaan vegetasi dalam site untuk membersihkan udara dari debu atau polusi dan juga untuk mengarahkan angin yang sehat ke bangunan, serta penggunaan vegetasi juga dapat menyerap air hujan. Dan konsep yang kedua yaitu penggunaan kanopi guna meminimalisir kerusakan pada dinding ataupun jendela dari tampias hujan, sehingga air hujan tidak banyak mengenai dinding secara langsung. Dan untuk konsep yang ketiga yaitu menggunakan saluran drainase pada sekeliling bangunan dan menggunakan biopori. Kemudian masuk ke analisa kebisingan. Dari analisa kebisingan tersebut didapatkanlah konsep ide yang dimana akan diterapkan pada site nantinya. Untuk konsep yang pertama yaitu menambahkan space yang bertujuan untuk memberikan ruang terbuka pada site untuk mengurangi besarnya suara yang diterima pada site, sehingga masa bangunan diposisikan agak jauh dari daerah yang dapat memberikan suara bising.
Kemudian untuk konsep yang kedua yaitu menambahkan vegetasi yang dapat mengendalikan dan meminimalisir kebisingan. Dan untuk konsep yang ketiga yaitu menggunakan pagar untuk menghalang suara yang terlalu bising berupa suara kendaraan yang berada di jalan maupun suara bising yang berasal dari gedung PPIIG. Kemudian untuk analisa vegetasi, dari hasil analisa tersebut didapatkanlah konsep ide. Konsep yang pertama yaitu memberikan vegetasi seperti tanaman pucuk merah sebagai perindah. Vegetasi ini juga dapat menjadikan site terlihat lebih rapi. Kemudian untuk konsep yang kedua yaitu menggunakan vegetasi sebagai petunjuk arah alami menuju site dan untuk memperindah area jalan. Kemudian untuk konsep yang ketiga yaitu memberikan vegetasi peneduh seperti pohon ketapang, pohon tanung, pohon palem, dan pohon angsana. Kemudian untuk konsep yang keempat yaitu tanaman dapat dijadikan bagian dari desain sehingga menjadi satu kesatuan fasad dan serasi dengan site. Dan yang terakhir adalah analisa view. Dari hasil analisa tersebut didapatkanlah konsep ide. Konsep yang pertama yaitu menggunakan pertamanan sebagai salah satu cara yang efektif untuk membuat daya tarik di dalam dan di luar bangunan dan juga sebagai tempat santai dan bersosialisasi. Dan untuk konsep yang kedua yaitu menggunakan fasad bangunan yang menarik agar menjadi daya tarik visual terhadap bangunan. Untuk analisa akhir didapatkanlah zoning mikro dan makro. Untuk zoning mikro terdapat zoning matahari, zoning sirkulasi, zoning angin dan hujan, zoning kebisingan, zoning vegetasi, dan zoning view. Dan untuk zoning makro dibagi menjadi 3 area, yaitu yang pertama area private, yang kedua area semi publik, dan yang ketiga area publik. Kemudian untuk ide bentuk didapatkan dari transformasi bentuk, yang mana bentuk dasar mengikuti bentuk site, yaitu persegi. Kemudian bentuk dasar tersebut ditarik ke atas untuk menambahkan volume massa bangunan. Kemudian mengalami pengurangan bentuk pada massa bangunan. Lalu pengurangan tersebut dibentuk lagi sehingga menghasilkan persegi pada bagian kiri dan kanan. Kemudian persegi pada kiri dan kanan tersebut diturunkan agar memiliki perbedaan bentuk dari bentuk dasar. Kemudian pada bagian persegi panjang di belakang ditinggikan yang nantinya difungsikan sebagai kor bangunan. Kemudian ditambahkan bentuk persegi yang terbuka pada bagian tengah yang bertujuan sebagai sirkulasi angin, karena angin lebih dominan berasal dari arah depan site ke arah belakang, agar angin dapat masuk dan lewat sebagai sirkulasi yang baik. Hasil akhir ide bentuk bangunan yang memiliki perbedaan ketinggian karena mengikuti hasil analisa angin dan matahari, yang dimana pada sirkulasi angin sangat memperhatikan sirkulasi pada bangunan yang baik, dan analisa matahari dikarenakan matahari yang terbit dari arah timur, yaitu pada arah depan bangunan, sehingga perbedaan ketinggian ini menjadikan bangunan dapat terkena sinar matahari secara menyeluruh pada pagi hari, yang sangat baik untuk penerapan penanganan COVID-19 pada bangunan. Kemudian masuk ke site plan, kemudian layout plan, lalu ada tampak lingkungan, dan ada potongan lingkungan. Kemudian masuk ke denah, ada denah lantai dasar, denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai 4, denah lantai 5, denah lantai 6, denah lantai 7, dan denah lantai 8, kemudian denah top floor. Lalu ada tampak depan bangunan, tampak belakang bangunan, tampak samping kiri, tampak samping kanan, lalu ada potongan AA dan potongan BB. Kemudian ada isometri sistem utilitas dan isometri struktur bangunan,
perspektif eksterior dan perspektif interior.